Dengar-dengar, ya, berarti bisa salah nih, gue nggak tahu kan. Motor itu habis hampir 1 M. Tapi sebelum lu jawab, balik lagi di channel Tank Katros, yo. Jadi gini cuy ya, kemarin itu gua abis dari salah satu event balap motor Vespa, yaitu Brotos. Nah, di situ selain ada balapan, ternyata juga ada bagian modifikasinya gitu. Sebenarnya gue sempat bikin videonya kemarin, dan gue sempat nge-review salah satu motor yang menurut gue cukup oke, yaitu Vespa S yang ini nih cuy. Nah, tapi ada satu motor yang luput dari perhatian gue cuy. Sebenarnya gue udah nge-review sedikit ya sepintas, cuman karena ini spek ubahan motornya itu gokil banget, jadi akhirnya gue putusin untuk nge-review motor tersebut dengan video yang terpisah, yaitu video kali ini gitu kan. Nah, motor ini adalah basicnya dari Vespa PTS, dan kabarnya Vespa PTS ini memakan biaya kurang lebih 900 juta rupiah. Gokil. Nah, seperti apa modifikasinya, tentu aja gue bakal bahas tuntas di episode kali ini. So, langsung aja kita mulai videonya. Oke cuy, di samping gue udah ada nih dia nih, empunya nih, Mas Chandra. Yep. Dari Makassar, ya, satu kampung nggak sih sebenarnya. Gua kan orang tua gua orang Makassar, cuman gua lahir di sini. Itu masih masuk orang Makassar nggak berarti? Masih. Itu pertanyaan gua bingung deh. Tetap orang Makassar kan? Tetap kan? Tuh. Darahnya dari Makassar. Oh iya bener juga dia. Oke Chan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om. Baik ya. Nah, jadi kemarin tuh gua di acara Brotos, gua ngelihat motor lu yang Vespa S. Ya. Ya kan? Yang Gold Leaf. Ternyata yang spek dewa ini kelewatan. Sebenarnya sempat gue review sih, cuman sayang kalau cuman reviewnya sekilas doang. Nah, kemarin di Brotos lu nurunin berapa motor sih total di kontes? Kontes total 3 dengan punya teman 1. Tiga-tiganya dapat tuh? Dapat semua. Dapat semua. Iya. Kebetulan saya menjadi juri ya, kebetulan. Tapi gue juga nggak tahu ini motor siapa. Gue cuma menilai berdasarkan poin-poin di motor sama di regulasi doang gitu. Ternyata lu masuk semua motornya. Ya, alhamdulillah ya. Berapa piala berarti lu bawa? Piala mungkin 5. 5? Oke. Nah, kalau yang di balapannya? Balapan total piala 16 piala. Buset, banyak banget. Udah males duluan gua nanya kelasnya apa aja itu. 16 kelas. Motor lu bawa ada berapa motor? Yang balap total motor 8 Matic, yang 2 taknya itu ada 4. Oke, Chandra. Ini gua langsung to the point aja nih. Gua mau nanya motor soal PTS nih. Dengar-dengar ya, berarti bisa salah nih, gue nggak tahu kan. Motor itu habis hampir 1 M. Tapi sebelum lu jawab, mendingan kita lihat speknya dulu ya. Oke guys, jadi mendingan langsung aja kita lihat motornya sebelum dijawab apakah emang bener habis segitu atau cuman desas-desus doang. Mendingan ya udah langsung aja kita lihat motornya dulu. Yuk. Yes, ini dia guys motornya. Gokil banget ya, secara tampilan memang ini motornya udah nggak kelihatan lagi kayak PTS. Bener-bener kalau abis ngeliat motor PTS-nya Alip tuh nggak ada apa-apanya. Ini sasisnya juga udah bukan ori, udah pasti dipakai sasis custom, bukan custom sih ya, sasis kompetisi lah gitu ibaratnya. Di bagian belakang nih kayak ada sasis bikinan lagi ya. Nah, ini jadi ada sasis tambahan buat ke penopang bagian shock breaker belakang, dan ini ada ya semacam bentuk pipa tabular gitulah ya. Kaki-kaki udah pro arm gini istilahnya ya. Kalau di motor sport tuh pro arm, cuman kalau pro arm tuh biasanya di roda belakang, ini di roda depan. Ring 10, ukuran ban depannya 100/80, dan ini bannya karena emang motor kompetisi dia udah ban slick gitu cuy. Karena sasisnya ini juga udah bukan original, bodinya nih udah pakai carbon fiber, dan ini enteng banget. Ini kondisi bodinya lagi kebuka ya, yang belakang. Ini bisa dibuka gini. Ini asli enteng banget. Kemarin udah gue coba angkat, bener-bener ringan. Spek mesin udah pasti gila-gilaan banget sih ya. Di setang kemudi, ini kayak detail-detail barangnya aja udah nggak usah dipertanyakan lagi nih. Pakai Magura, grip gasnya, handle-nya pakai Akusato. Terus ininya juga udah pakai Micron. Gokil. Stabilizer Öhlins. Shocknya RT Stage 6. Ini kalau knalpot kayaknya custom ya, karena memang kalau knalpot 2 tak itu menyesuaikan dengan kebutuhan mesinnya yang udah dikilik gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai produk aftermarket atau gimana. Tapi buat lebih detailnya nanti gue bakal nanya ke ownernya gitu.
Ini bagian sayap depannya juga. Ini udah bukan plat besi. Aslinya kan kalau Vespa tuh plat besi ya. Ini udah diganti pakai fiber. Jadi enteng banget. Termasuk sampai bodi depan, spakbor depan sampai tameng depan. Gokil. Ini ada tulisannya. Cahaya Gold Racing Team. Yoi. Nah, lebih detail soal motor ini mendingan kita langsung aja ngelihat speknya, langsung dijelasin sama Mas Chandra. Let's go. Oke, bro. Ya. Ini kayaknya speknya banyak banget nih ya, ubahannya. Kayaknya lu bakal sehari semalam nih lu jelasin. Kalau detail banget. Tapi nggak usah detail. Mungkin teman-teman di sini juga mungkin ada yang nggak sebegitu pahamnya sama masalah teknis. Secara overall aja ya. Mulai dari bagian sasis nih. Kita di sini lah, bro. Nah, mulai dari bagian sasis nih ya. Setahu gua, Vespa itu ya small frame apa large frame gitu ya. Dia bentuknya tuh nggak gini nih sasisnya. Ini sasis bikin custom atau beli atau gimana? Beli aftermarket. Aftermarket? Dari Itali. Itali? Iya. Wow. Ini kayaknya aluminium, bro. Bahannya, bro. Bukan besi. Emang kelihatan solid, rigid gitu ya. Tapi ini bukan aluminium. Jadi kayak babetan gitu. Ini sih udah pasti enteng sih gitu ya. Terus untuk apa nih? Sayapnya ya? Iya, bagian sayap sayapnya si ini. Dia kan fiber. Ini lu custom beli juga apa? Beli juga. Beli juga? Ada juga yang jual? Iya. Satu paket dari... Oh gitu, satu paket sama ini. Oh, ini rapi banget sih, dan ini udah pasti enteng. Ini tuh kayak kerupuk gitu cuy. Jadi tipis, tapi biasanya kalau misalnya lapisannya tipis gini, bagian dalamnya tuh nggak rapi. Tapi ini rapi banget gitu ya. Jadi emang ada harga, ada kualitas lah. Ini dari Itali juga berarti ya? Dari Itali juga. Paketan sama depan sama spakbor? Kalau hidung tengah sama spakbor pesan di sini. Oh, pesan di sini. Iya. Terus kita masuk ke bagian mesin. Jadi gini, motor ini buat balap kan? Buat balap. Small frame FFA. Small frame FFA. Iya. Berarti mesinnya apa aja nih yang udah lu rubah? Kalau mesin crankcase-nya udah aftermarket semua. Bisa dibilang sih aftermarket semua satu mesin. Satu mesin? Ya, crankcase-nya block set pakai M200. Karbo pakai elektron. Itu karbu berapa milimeter sih? Gede banget anjing. 38. Bagong banget bangke. Jadi kita nggak perlu nyeting ini lagi, nggak perlu nyeting spoiler lagi. Kayak smart karbo gitu. Oh gitu? Jadi dia nggak perlu disetting? Nggak perlu disetting. Wah, ini cakep juga 38. Wah, ini menjawab semua keresahan orang-orang nih kalau mesti nyeting karbu. Pakai ini nggak bisa nyeting. Terus sekarang kapasitas mesin jadi berapa sekarang? Berapa cc? 200 cc. Wow. 200 cc full spec. Wow, gokil sih. Harusnya nih kencang. Magnet tuh pakai SIP. Oh, magnet SIP. Ya, tapi udah diganti kipasnya pakai EGIC. Kalau dalamannya udah pakai 5 speed. Oh gitu, Ya. transmisinya. Transmisinya. Udah diganti. Jadi aslinya PTS tuh 3 ya? 3 speed. 3 speed Kalau doang. yang ET3 itu 4 speed. Oh iya 4 speed. Iya. Jadi PTS standar itu 3 speed, cuma ada 3 gigi. Nah PTS-nya si Alit yang katanya digadang-gadang juga udah kencang, itu cuma 4 speed. Ini di atasnya lagi 5 speed. 5 speed Iya. pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, Iya. 5 speed. Emang di atas langit pasti ada langit sih, Lit ya. Emang begitu, Lit. Oke, ini velg aslinya bukan ini kan? Iya, bukan. Ini pakai velg apa lo depan belakang? Kalau belakang pakai Krimas sama mereknya sama yang frame sama layarnya semua. Oke. Kalau depan pakai zip. Oh, Piaggio Zip. Iya. Termasuk fork-forknya berarti? Forknya pakai Polini kalau yang depan. Oh, forknya Polini. Aftermarket. Nggak heran kalau fork depannya itu single, jadi cuma sebelah doang. Karena aslinya ya PTS, ya sebenarnya cuma single juga sih kalau Vespa, cuman dia ada di sebelah kanan. Shock breaker ya kan ya. Iya, benar. Ini dia single ada di sebelah kiri. Suspensi depan lu pakai apa nih? Depan pakai Stack 6, belakang sama. Oke, ini bisa disetting berarti ya. Preloadnya bisa disetting ya. Bisa. Oke, dari kaki-kaki ke setang kemudi. Kayaknya nih lu investnya juga banyak nih ya. Secara kasat mata branded semua nih, mulai dari handle pakai Akusato, grip gas pakai Magura. Nih doang yang gue tahu sebenarnya. Iya. Terus termasuk ini nih digital. Nah, ini apa aja? Setang lu pakai apa nih? Stang pakai Krimas juga, aftermarket juga. Aftermarket tapi khusus emang buat frame ini ya? Iya, Cuma tapi frame. udah bisa connect sama Vespa. Oke, jadi emang nggak bisa sembarangan cuy ya kalau Vespa karena dia kan giginya di tangan gitu. Grip gas nih pakai Ariete. kayaknya yang paling murah nih doang kayaknya nih motor ini ya. Ariete kayaknya. Terus panel pakai Micron ya lo ya? Micron 5S yang khusus buat 2 tak. Khusus buat emang bedanya apa sih yang 2 tak sama 4 tak? Dia bisa ngebaca suhu. Oh gitu, Iya. bisa sampai ngebaca suhu. Di sini RPM ada, RPM ada. speedometer semua segala Iya. macam ya.
Dan ini berarti connect-nya kemana ya? Ke busi. Oh, connect-nya ke busi. Iya, Karena kan dia kan belum injeksi kan, makanya gue bingung tuh. Terus ini ada stabilizer Öhlins juga yang bisa disetting, bisa di-adjust buat jokinya. Nah, ini full step racing Pakai WR3. Iya, WR3. Kayaknya paling murah nih full stepnya aja. Gue ralat cuy, kayaknya full stepnya yang paling murah dari semua motor ini berarti Pakai ya. Ninja SS. Hah? Ninja SS. Pakai Ninja SS? Iya. Betul. Tapi di custom berarti ya? Iya, disesuaikan lagi posisinya ya. Dengan ubahan yang udah sasisnya diganti aftermarket, ini aluminium juga, terus bodinya fiber semua segala macam. Lu tahu nggak sekarang berat motornya kira-kira berapa? Paling 70-80an kilo. 70-80 kilo cuy. Seberat gua dong berarti. Ini dengan spek seperti ini berarti minumnya apa? Bensol? Bensol bisa, Pertamax turbo lah minimal. Turbo lah ya. Oh iya, ini kan bodinya belakang trondol. Itu lu copot ya? Lagi Iya, lu copot ya? dicopot. Kita Iya. ke situ ya. Gua mau lihat nih cuy. Nah, ini bodinya guys, ya. Tuh. Dan ini carbon fiber juga. Fiber. Ini lokal apa yang Itali? Itali juga. Ini enteng banget sih cuy. Asli. Ya, berapa ya kira-kira? Kurang lebih 3. Kurang 3 kiloan ya? Iya, kurang lebih 3 kilo. Agak sedikit lebih berat dari helm lokal yang full face. Kalau gue pegang-pegang, padahal ini dimensinya gede banget. Nah, kalau kalian lihat cuy dalamnya, rapi banget, gokil. Walaupun ada kerutan-kerutan gini ya, cuman ya wajar namanya karbon ya pasti ada template-nya seperti ini. Ini udah termasuk kualitas yang oke banget sih ya. Udah bagian luarnya rapi, dalamannya juga terbilang rapi dan enteng. Resinnya juga kayaknya nggak terlalu banyak. Biasanya kan diakalin tuh pakai resin yang banyak, jadinya berat. Ini enteng banget sih. Gua udah ngebahas spek mulai dari kaki-kaki, mesin, sasis, semua segala macam. Sekarang gue jadi penasaran nih, pengen denger suaranya deh. Kalau test ride gue nggak mau deh. Ya sebenarnya tracknya juga kayak gini percuma kan. Iya, Kalau motor balap kan harus ya. Tapi gue pengen denger suaranya, bisa nggak? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Dinyalain dulu. Nanti kita dengerin suaranya ya. Seperti apa suara Vespa yang konon kabarnya harganya 900 juta. Konon kabarnya, ini kan belum legit ya hasil, karena kan belum ada konfirmasi dari ownernya. Jadi kita dengerin aja langsung ya suaranya, mudah-mudahan bisa dinyalain. Let's go. Mantul, gokil. Gokil suaranya ya. Mang gitu. Nah ini by the way bagian bodi belakangnya udah kepasang nih cuy, tepongnya ya. Jadi kurang lebih tampilannya kalau bodinya kepasang seperti ini, jadi lebih kelihatan Vespanya gitu ya. Dibanding yang tadi, kalau tadi itu kayaknya zombie banget nih Vespa gitu kan. Oke bro, sekarang masuk ke pertanyaan intinya nih. Dengar-dengar katanya sudah habis hampir 1 M nih motor. Bener nggak sih? Kalau 1 M nggak sampai. Berapa tuh berarti? 600-an. 600-an. Iya. Oke. Jadi terjawab sudah ya guys, bahwa berita di luar sana yang ngasih tahu bahwa motor ini habisnya hampir 1 M. Ternyata memang benar juga, tapi lebih tepatnya tadi 600-an. 600 juta. Berarti ya setengah M lebih berarti ya? Iya. Setengah M lebih. Oke, sekarang kita bagi per kelompok nih ya. Antara body-body, kaki-kaki, sama mesin, sama perintilan. Nah, gue mau nanya bagian sasis dan body-body dulu. Nah, untuk sasis dan body-body itu kemarin, lu kira-kira budgetnya berapa? Budget, sasis, dan lain-lain sebagainya 90 jutaan. 90 jutaan. Untuk mesin? Mesin hampir di 300. Nah, 300 juta. Kaki-kaki? Kaki-kaki depan belakang mungkin 70-an. 70-an ya? Berarti Iya. paling mahal tuh di mesin ya? Karena emang nih motor speknya buat balap gitu kan. Jadi ya wajar kalau bagian mesinnya yang paling mahal gitu. Oke. 400 juta coy. Lu dengan spek yang udah gila kayak gini, masih ada yang lu mau upgrade lagi nggak sih rencananya ke depan? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada? Iya. Udah puas lu ya dengan spek seperti ini berarti ya? Iya, kalau untuk sementara udah puas, soalnya belum pernah dipakai juga.
Oh, buat race Iya, beneran. Oke, race oke. sama daily belum pernah. Jadi ini mau dicobain race dulu, mungkin nanti setelah dicobain baru udah tahu ya Iya. kekurangan kelebihannya dan semua segala macam. Tapi gini deh, lu bangun motor semahal ini sebenarnya udah puas belum lu? Kalau bicara puas sih, kalau manusia itu nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya ya? Iya. Jadi lu mau upgrade lagi dong pasti nih. Atau ntar lu mau bikin lagi dengan unit yang Iya, lain mungkin gitu ya? ada konsep yang lain. Gitu-gitu. Iya. Oke, gua rasa udah cukup ya untuk episode kali ini ngebahas Vespa yang luar biasa ini. Bro, thank you banget ya, Bro. Siap. Oh iya, lu kalau teman-teman di sini kepo bisa kunjungin langsung Instagram lu. Instagram lu apa? Alamatnya? Chandra Hermansyah 12. Chandra Hermansyah 12. Nanti gua taruh di kolom deskripsi juga, siapa tahu kalian kepo. Terus kalau untuk tim balap itu ada Instagram nggak? Ada Cahaya Gold Racing. Cahaya Gold Racing. Terima kasih buat teman-teman di sini yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow Instagram personal gua di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gua di @katrosgarage dan Instagram bengkel gua yang satunya lagi di @custom.kit. Sementara itu seperti biasa videonya langsung aja gua tutup. Gua Ateng Chandra. cabutis. Dia bingung. Nah, berarti ntar buat bloopers. Saya sama layarnya semua. Pakai kenceng nggak masalah ya, Bang? Lokal, helm. Mbak Darti.